Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Muhammad Andika Rangkuti SPD, mahasiswa PPG Daljab 2 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Program Studi Pendidikan Agama Islam NIM 031425717174. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di UPT SD Negeri 10 Perkebunan Separipare pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi Hidup Damai dan Saling Memaafkan, kelas 6. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, ketua kelas, siapa yang mungkin doa? Ya, silakan maju ke depan, Fahri. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzu Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, silakan dulu. Oke, Bapak absen dulu ya, biar Bapak tahu siapa yang hadir. Danis Al-Baihaqi, Hilmi Adinata, Farid Atalla, Nurai Hadi, Nabila Az-Zahra. Nah, berarti semua hadir, luar biasa. Harus semangat menuju ke sekolah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus dalam keadaan bersih, ya. Contohnya bersih di lingkungan kelas, juga bersih di pakaian kalian. Kenapa? Karena sudah disebutkan di dalam hadis bahwasanya kebersihan sebagian dari iman. Ada hadisnya, apa itu? An-nazafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan daripada iman. Jadi kalau kita mau beriman, salah satu contohnya kita harus menjaga kebersihan. Coba cek dulu, ada nggak di sekelilingnya sampah? Kalau ada, silahkan buang di tong sampah. Kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu wajib. Silahkan berdiri. Lagu wajib yang kita nyanyikan adalah lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila standar, merdeka di kampus berkuasa. Pribadi bangsaku, ayo maju.
ice breaking dulu. Lebih cepat. Lebih cepat lagi. Ayo. Lebih cepat lagi. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kalian. Kita sebelum memasuki materi pembelajaran kita, Bapak ingin bertanya dulu sama kalian mengenai materi yang sebelumnya. Materi sebelumnya kita tentang apa, Nak? Tentang lafal Asmaul Husna. Ya, tentang lafal Asmaul Husna. Kemudian timbul pertanyaan Bapak mengenai lafal Asmaul Husna, ya. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangannya. Pertanyaan pertama, ya. Yang pertama, lafal Asmaul Husna apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya? Siapa yang tahu angkat tangannya? Nah, Danis, apa saja itu? Al-Ghafur, Al-Ghafur, Al-Wahhab, Al-Lawwum, Al-Wahid, Al-Wahid, sama As-Samad. As-Somad. Oke, kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Ya. Kemudian timbul lagi pertanyaan Bapak ini. Nah, tadi sudah disebutkan oleh teman kalian 4, ya. Al-Awwum, kemudian Al-Ghaffar, Al-Wahid dan As-Somad. Kemudian siapa yang tahu apa saja arti dari keempat lafal Asmaul Husna yang sudah disebutkan tadi? Fahri, silakan. Ghaffar artinya Nah, yang maha pengampun. iya, terus Al-Auf artinya yang maha pemaaf. Al-Wahid artinya yang maha esa. iya. Al-Somad artinya Nah. Allah yang maha besar. Oke, benar. Tepuk tangannya. Materi kita hari ini kita tampilkan PowerPoint-nya. Materi kita hari ini maaf dan saling memaafkan. Materi kita hari ini. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita. Peserta didik diharapkan mampu memahami introspeksi diri, maaf dan memaafkan. Ini tujuan pembelajaran kita. Kemudian, Bapak punya motivasi untuk kalian. Motivasi hari ini, ya. Meminta maaf tidak menjadikan kita hina. Memberi maaf tidak menjadikan kita bangga, tetapi ia akan menjadikan
hidup kita lebih tenang dan bahagia. Itu motivasi hari ini, ya. Motivasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kita lanjut. Apa itu maaf? Lihat semua pandangan ke depan. Pengertian maaf menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pembebasan seseorang dari hukuman tuntutan atau denda karena suatu kesalahan. Jadi, maaf adalah tindakan yang menghapus bekas luka hati, menahan amarah, dan tidak membalas dendam terhadap kesalahan orang lain. Tidak boleh balas dendam. Kemudian, yang menunjukkan sifat mulia dan beroleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Apa itu memaafkan? Memaafkan adalah kesediaan untuk menerima kesalahan orang lain, menghapus rasa dendam dan benci di dalam hati kita, serta berlapang dada untuk memberi kesempatan kedua tanpa disertai keinginan untuk membalas. Jadi kalau kita merasa ada sifat dendam, jangan mencoba untuk membalas karena Allah tidak suka itu. Kemudian, sehingga hubungan dapat terpulihkan dan kedamaian batin tercipta. Kemudian, jadi memaafkan dapat diartikan memberikan maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Ini arti dari memaafkan. Maaf dan memaafkan. Maaf dan memaafkan ternyata terdapat di dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun ghairu min shadaqah yattaba'ha ada wallahu ghaniyyun halim. Yang artinya perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah. Artinya apa? Ketika kita memberi maaf kepada orang lain, itu sudah termasuk sedekah. Sebenarnya sedekah itu gampang kan? Cukup tersenyum, smile, ya, kita sudah bisa mendapat pahala lebih daripada sedekah. Jadi tidak boleh ada rasa dendam dalam diri. Bisa. Kita lanjut. Kemudian yang diiringi tindakan yang menyakiti. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Manfaat saling memaafkan banyak kali ternyata kan manfaatnya. Yang pertama, hidup kita lebih tenang, kemudian kita bebas dari rasa dendam, tidak mempunyai masalah dengan siapapun, dan yang pasti hidup kita jadi lebih bahagia. Kita lanjut. Ada memaafkan. Yang pertama, orang yang meminta maaf itu harus menyesali perbuatannya. Jangan hanya sekedar aku udah minta maaf ya, tapi di dalam dirinya nggak ada rasa penyesalan, sama aja bohong. Ya kan? Ketika kita meminta maaf, itu harus dari dalam diri kita ya sebenarnya. Jangan keterpaksaan, jangan. Sama aja kita meminta maaf itu tidak secara ikhlas. Yang kedua, permintaan maaf harus disertai niat yang tulus, harus dengan niat yang tulus. Nggak boleh pamer. Aku udah minta maaf kok sama dia. Oh, udah minta maaf, udah pamer, nggak boleh. Harus dengan niat yang tulus. Yang ketiga, tidak mengulangi kesalahan lagi atau kesalahan yang sama. Jangan udah kita minta maaf, besok kita buat lagi. Minta maaf, buat lagi. Ketika kita minta maaf, kita tidak mengulangi lagi. Ya, itu tadi dengan yang tulus. Kita lanjut. Hikmah maaf dan memaafkan. Yang pertama, akan mendapat ampunan dari Allah. Sudah pasti. Ketika kita memaafkan atau kita minta maaf, akan mendapat ampunan dari Allah. Serta
bertambah kemuliaan di mata Allah jika ada manusia yang saling memberi. Intinya apa? Intinya Allah mencintai orang yang meminta maaf dan orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Paham? Oke. Selanjutnya. Selesai. Ya. Kemudian kita bernyanyi dulu biar lebih semangat. Ayo, berdiri. Ayo kawan saling memaafkan. Aku salah, kamu memaafkan. Kamu salah, aku memaafkan. Saling memaafkan, ciptakan perdamaian. Kemudian Bapak ada tugas kelompok untuk kalian. Silakan kalian buat percakapan kelompok. Temanya saling maaf memaafkan di bawah. Ditulis kelompok 1 kelas berapa dan tandanya. Dikosongkan pun boleh, kelompok apa aja ditulisin ya. Oke? Bapak bagikan. Nah, kerjasama. Udah siap? Ayo. Silakan presentasi kelompok berapa dulu yang maju ke depan. Ayo, kelompok 1 dah. Nah, silakan maju ke depan. Ayo, maju semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin akan Kasihkan percakapan kelompok ini. Rani siapa lawan? Rani siapa? Nah, lawan bicaranya? Ah, ada hadapan. Iya. Ah, ketika minta maaf kita ngomong sama orang. Ah. Teman-teman, aku mau minta maaf. Tadi aku tidak sengaja menumpahkan air ke meja. Jadi Oh, jadi itu sebelum puasa. Aku memang sempat kesal, tapi karena kamu sudah jujur dan minta maaf. ya Rani, semua orang pasti pernah berbuat salah. Yang penting kamu sudah berani mengakui. Ayo, buat suaranya. Aku juga minta maaf. Biar yang lain dengar. Tadi aku sempat menegur dengan nada tinggi. Aku nggak bermaksud. Bagus sekali. Kalian saling meminta maaf dan memaafkan. Kalau kita saling memaafkan, persahabatan akan kuat. Buat suaranya. Terima kasih teman-teman. Aku akan lebih hati-hati lain kali. Dan aku juga belajar untuk tidak dendam. Oke, tutup. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Oke, dan kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan percakapan kami. Hidup damai dengan saling memaafkan. Teman-teman, aku minta maaf. Tadi aku tidak sengaja menendang bola sampai mengenai kaca gelas. Ini bagus sekali waktu kaca pecah. Tapi aku tahu itu tidak sengaja, Lurai. Aku maafkan. Buat lagi suaranya nak, ayo semangat. Setelah dipikir-pikir, semua orang bisa melakukan kesalahan.
mulai sudah berani jujur dan meminta maaf. Itu sikap yang baik. Setuju, kita harus saling memaafkan supaya tetap rukun. Nanti kita bantu bersama-sama melapor ke guru dan bertanggung jawab ya. Terima kasih teman-teman. Aku senang kalian mau memaafkan. Aku janji akan lebih hati-hati. Ya, kita tetap sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangannya. Oke. Ini Bapak ambil, Bapak nilai ya. Nanti Bapak kasih nilai. Ini. Kemudian ada tugas evaluasi untuk kalian. Ini satu orang satu, tidak diciptakan berkelompok. Evaluasi biar Bapak mau tahu sampai mana pemahaman materi ini kalian, materi hari ini kalian paham. Udah siap ya? Dikumpulkan tugasnya, ayo. Kelompok 1. Ya, kumpulkan. Oke, kelompok tugas terakhir yaitu tugas refleksi. Ini berupa pertanyaan tentang materi kita hari ini. Jawab boleh di checklist, boleh disilang. Tulis namanya. Kumpulkan tugas refleksinya. Biar Bapak yang ambil. Bapak ingin menyimpulkan dari materi kita hari ini, ya. Simpulannya bahwasanya kita sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, baik kesalahan yang kita sengaja, kesalahan yang tidak kita sengaja. Seperti yang Bapak bilang tadi, manusia memang tempatnya berbuat salah, ya. Bahkan yang menurut kita benar, ternyata ada juga yang salah menurut orang lain. Itulah manusia. Jadi, ketika kita merasa kita mempunyai kesalahan, maka segeralah kita menyesali kesalahan kita kepada orang lain. Bukan hanya menyesal, tetapi segeralah kita meminta maaf. Apa gunanya meminta maaf, Pak? Agar orang yang tersakiti dari omongan kita tadi bisa memaafkan kesalahan kita. Begitu juga orang memaafkan. Ya, apabila orang lain tidak sengaja buat kita tersinggung, kan kadang gitu kan, buat kita sakit hati. Nah, udahlah, gak usah mengumiskan sifat dendam, karena sifat dendam itu adalah hasutan setan. Iya, dendam itu hasutan setan. Apa kata setan? Materi kita untuk pertemuan selanjutnya adalah tentang adab penyesalan. Jadi di rumah dibaca buku paketnya agar kita tahu materi yang mau kita bawakan. Oke. Untuk itu silahkan simpan bukunya dan rapikan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo, ketua kelasnya, Fahri. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Angkat tangannya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.